Ya, salam, selamat pagi saudara-saudara terkasih dimanapun saudara-saudara terkasih berada. Kita percaya hari ini kita sudah diberkati oleh Tuhan kita yang luar biasa, Tuhan Yesus, dan kita juga sudah diperbaharui dan kita telah disiapkan dengan rencana-rencana dan rancangan-rancangan terindah untuk kita semua pada pagi hari ini di hari Jumat pertama di bulan November. Dan kita percaya sekali di bulan ini kita akan terus dijadikan orang-orang yang luar biasa di mata Tuhan Yesus kita. Ya, puji Tuhan, bersama saya pagi hari ini MPV Raja Wali akan bersama-sama kita mengadakan fellowship ASKRI, Asosiasi Kristober Indonesia, dan kita percaya hari ini kita kembali akan dikuatkan, akan dibenarkan keimanan kita, dan akan selalu disegarkan dalam kebenaran firman Tuhan, nah, agar kita selalu hidup di dalam koridor firman Tuhan dan kita tidak akan pernah jatuh dalam pencobaan. Ya, baik saudara kasih, saya tidak akan berlama-lama lagi karena kita sudah rindu, karena kita semua sudah haus akan kebenaran firman Tuhan, dan akan saya undang hamba Tuhan yang pagi hari ini akan menguatkan kita dan akan memberkati kita semuanya dalam kebenaran firman Tuhan. Saya akan undang hambanya. Salam, selamat pagi Pastor John Hidayat. Shalom, selamat pagi Pak Raja Wali, semangat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Semangat pagi, haleluya. Wah, luar biasa sekali pagi hari ini, hambanya ini sangat ya terlihat tampan sekali gitu dengan kacamatanya. Saya yakin ya kita akan terus ya. Nanti saya selesai live saya pinjam kacamatanya Pak untuk memberitakan firman Tuhan. Boleh. Nanti boleh Pak. Siap. Iya. Oke, baik saudara kasih, saya tidak akan berlama lagi. Saya akan memberikan waktu sepenuhnya kepada Pastor John Hidayat untuk memberkati kita semua dalam kebenaran firman Tuhan pada tema pagi hari ini. Silakan Pak John Hidayat. Baik, terima kasih Pak Raja Wali. Saya bersyukur Pak Raja Wali bisa bersama-sama mengudara, berfellowship dengan kita di ASKRI. Ya, walaupun kemarin sempat sedikit terbang ya, jauh, hilang beberapa saat, tapi hari ini Raja Wali bereksis kembali ya, dan ada bersama kita, siap juga memberkati kita dengan pembawaan hostnya yang luar biasa, dengan lisan yang sangat lengkap ya. Puji Tuhan. Sebelum saya membagikan sharing firman Tuhan, mari kita sama-sama berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini sungguh kami bersyukur kami dapat menikmati hari baru-Mu, hari yang diberkati Tuhan, dan di dalamnya tersedia buat kami segala berkat terbaik dari Tuhan untuk setiap orang percaya, setiap kami yang dapat berfellowship dan dapat mengikuti program pagi hari ini lewat ASKRI. Kami percaya kami juga telah disediakan berkat Tuhan, baik berkat secara rohani maupun berkat secara jasmani. Tuhan siapkan untuk kami, sehingga kami sepanjang hari ini hidup dalam damai dan sukacita ilahi, karena Tuhan memberkati kami. Hari ini kami akan diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu ini ya Tuhan, yang hanyalah sebagai alat-Mu semata-mata. Tuhan, jadikan hamba-Mu sebagai alat yang berguna, memberkati banyak teman, sahabat, pemirsa dimanapun mereka berada. Hari ini mereka biarlah diberkati oleh firman Tuhan. Kami berdoa mohon penyertaan dan pengurapan Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa, haleluya, amin. Salam, selamat pagi Bapak Ibu, saudara, saudara-saudaraku, sahabatku dimanapun Anda berada. Kita cukup dan kita bersyukur kepada Tuhan sepanjang malam kita telah lewati dengan tidur yang diberkati oleh Tuhan, dan kita bangun di pagi yang cerah, hari yang barunya Tuhan, hari yang diberkati Tuhan. Dan saudara siap hari ini diberkati oleh Tuhan, baik dengan berkat rohani maupun dengan berkat-berkat jasmani. Ya, pekerjaan saudara diberkati, usaha saudara diberkati, bisnis saudara diberkati. Sekalipun kita jujur, kita ada di tengah-tengah masa pandemi yang belum usai juga, percayalah bahwa Tuhan yang hidup dan berkuasa
Dia siap memberkati kita. Jadi pagi hari ini saya ingin berbagi karunia rohani dengan saudara-saudari sekalian, dengan firman Tuhan, dengan topik ya berpusat kepada Yesus. Mari kita membaca ayat firman Tuhan. Saya akan membaca dalam Mazmur pasal yang ke-33. Kita akan membaca dari ayat yang ke-12, Mazmur pasal yang ke-33, dari ayat yang ke-12 dan beberapa ayat seterusnya. Demikian firman Tuhan, berbahagialah bangsa yang Allahnya ialah Tuhan, suku bangsa yang dipilihnya menjadi miliknya sendiri. Tuhan memandang dari sorga, ia melihat semua anak manusia. Dari tempat kediamannya ia menilik semua penduduk bumi. Dan dia yang membentuk hati mereka sekalian, yang memperhatikan segala pekerjaan mereka. Seorang raja tidak akan selamat oleh besarnya kuasa. Seorang pahlawan tidak akan tertolong oleh besarnya kekuatan. Kuda adalah harapan sia-sia untuk mencapai kemenangan, yang sekalipun besar ketangkasannya tidak dapat memberi keluputan. Ayat 18. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya, untuk melepaskan jiwa mereka daripada maut dan memelihara hidup mereka pada masa kelaparan. Ayat 20. Jiwa kita menanti-nantikan Tuhan, Dialah penolong kita dan perisai kita. Ya, karena Dia hati kita bersukacita, sebab kepada namanya yang kudus kita percaya. Puji Tuhan, Bapak Ibu, saudara-saudariku yang diberkati oleh Tuhan, pembacaan firman Tuhan ini ya kita sepakat yaitu berpusat kepada Yesus. Itulah topik utama pembicaraan bahasan Alkitab kita yang hari ini kita baca. Inti daripada topik yang saya bagikan adalah ini sebuah ajakan, sebuah apa istilahnya kasih yang tulus dari saya, juga dari terutama dari firman Tuhan bagi setiap kita yang membaca firman Tuhan ini. Intinya adalah bahwa supaya kita tetap bisa hidup bahagia, ya. Dalam kondisi, dalam situasi apapun, kita supaya tetap memiliki perasaan bahagia. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jujur saja ya banyak orang hari-hari ini kehilangan rasa bahagianya, kehilangan rasa sejahtera, kehilangan sukacita, ya kehilangan harapan-harapan hidupnya, ya mereka ya karena jujur saja masa pandemi yang belum usai ini sangat berpengaruh terhadap kehidupan kita sama-sama orang-orang percaya, ya semua orang saya kira seperti itu ya. Pandemi mengakibatkan begitu banyak persoalan yang muncul dalam kehidupan kita, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Sehingga pandemi ini kita jujur ya sungguh itu telah mengikis kebahagiaan banyak orang, kesejahteraan banyak orang, sukacita banyak orang, damai sejahtera banyak orang, bahkan mereka kehilangan semangat hidupnya. Dan akhirnya tidak jarang ya beberapa orang lebih memilih jalan pintas yang mereka akhirnya ada juga yang bunuh diri, ya kan? Ada juga mereka yang menipu karena ekonomi itu menjadi faktor utama kehidupan manusia ya. Secara umum, ekonomi itu menjadi kebutuhan utama banyak orang. Sehingga ketika ekonomi itu menjadi lesu, ekonomi menjadi runtuh, ya banyak orang kehilangan segala-galanya. Ketika orang kehilangan segala-galanya, kalau tidak memiliki, ya, kalau tidak memiliki kekuatan secara spiritual yang pusatnya tidak lain adalah dari Tuhan, maka orang seringkali lebih memilih jalan pintas. Seperti yang tadi saya sebutkan, ada yang bunuh diri, ada karena kepepet, ya kan? Akhirnya orang menipu ya satu sama lain. Ada juga yang membunuh
untuk mendapatkan sesuatu, dengan dalil untuk bertahan hidup. Dan pilihan-pilihan ini bagi mereka itu yang telah kehilangan harapan-harapannya, ya, yang berpusat tidak kepada Tuhan, maka ini menjadi pilihan yang terbaik. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ya ini adalah peristiwa atau kisah yang sangat memilukan, bukan? Dan itu tidak diharapkan oleh kita, terutama dari Tuhan. Nah, karena itulah topik pagi hari ini yang saya bagikan, semoga saja dapat memberkati kita semua, berpusat kepada Tuhan, ya, berpusat kepada Yesus. Ya, kenapa kita mesti harus berpusat kepada Kristus, saudara-saudara? Ya, sepenting apakah, ya, kalau hidup kita berpusat kepada Kristus? Coba kita periksa, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Yang pertama, seberapa penting hidup berpusat kepada Yesus? Saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, saya berpendapat ini sangat penting, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Kalau kita merujuk dalam pembicaraan kita, dalam pembacaan ayat-ayat yang sudah kita baca, mari kita lihat sekali lagi ayat 16 dan ayat 17, demikian firman Tuhan. Seorang raja tidak akan selamat oleh besarnya kuasa. Seorang pahlawan tidak akan tertolong oleh besarnya kekuatan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau topik ini berbicara berpusat kepada Yesus, itu artinya beberapa orang hidupnya berpusat bukan kepada Tuhan, melainkan kepada sesuatu. Misalnya, hidupnya sangatlah berpusat, sangatlah bergantung, sangatlah bersandar kepada, di sini dicontohkan oleh firman Allah adalah seperti halnya raja. Raja dianggap adalah sebagai pribadi yang superior, yang akan terus dari waktu ke waktu, dari hari ke hari, dari musim ke musim, seorang raja dianggap sekali lagi adalah pribadi superior yang tidak akan pernah bergeser oleh waktu, oleh kondisi, oleh situasi. Sementara kita belajar beberapa raja dari usianya raja akan berakhir. Dengan lain kata, kekuasaannya juga akan berakhir. Dan raja itu sendiri tidaklah bisa bergantung selamanya kepada kedudukannya sebagai raja. Alkitab menulis seorang raja di ayat yang ke-16 tidak akan selamat oleh besarnya kuasa. Dalam Alkitab kita melihat ada beberapa contoh raja-raja yang sekalipun kekuasaannya itu membawahi semua lembaga di bawahnya. Belum lagi seorang raja memiliki pasukan-pasukan pengawal siang dan malam, ya, selalu dijaga oleh tentara-tentara, oleh pasukan-pasukan khusus. Jadi secara urufiah seorang raja hidupnya aman dari segala ancaman. Tetapi Alkitab juga memberikan contoh, di Alkitab ada banyak raja-raja yang akhirnya mati terbunuh. Di medan peperangan misalnya, Raja Saul misalnya, dan ada banyak raja di dalam Alkitab. Kita tidak cukup waktu untuk melihat seluruh raja-raja yang pernah berkuasa, akhirnya kekuasaan mereka berakhir, kekuasaan mereka runtuh. Artinya, seorang raja tidak bisa selamanya berpusat pertolongannya, berpusat kepada kekuasaannya sebagai raja. Tempat di mana dia bisa berlindung selamanya, tempat di mana dia bisa bahagia selamanya, bisa menikmati seluruh hidupnya selamanya. Pada akhirnya raja akan berakhir, ya, dari kedudukannya sebagai raja. Demikian juga pahlawan.
Seorang pahlawan sekalipun dia memiliki kekuatan yang luar biasa dan persenjataan yang luar biasa, seorang pahlawan satu kali, kalau dia juga bisa gugur, ya, satu waktu seperti itu. Jadi kalau saja seorang raja, seorang pahlawan berpusat hidupnya, bergantung, bersandar kepada kekuatannya, kepada keperkasaan dan kekuasaannya, mereka pasti akan gagal. Ya saudara, Alkitab di bagian yang lain, maka itu firman Tuhan berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatan orang lain, kekuatan manusia dan kekuatan diri sendiri. Nah, karena itu topik hari ini saya berdoa dan berharap menolong kita untuk kita kembali, ya, kita yang tidak lagi berpusat kepada Kristus karena mungkin himpitan ekonomi, situasi, kondisi sulit hari-hari ini. Mari kita kembali berpusat kepada Yesus. Ya, karena Yesuslah Dia Tuhan yang menjadikan raja-raja di dunia ini berkuasa. Sesungguhnya Tuhan Yesus itu adalah Tuhan yang mengangkat, menempatkan, memberikan kesempatan para pemimpin-pemimpin dunia berkuasa. Sementara pemimpin-pemimpin dunia itu seperti halnya raja, tidak selamanya berkuasa karena mereka dibatasi oleh usia dan waktu, belum juga dibatasi oleh aturan-aturan. Demikianlah semua yang ada di dunia ini. Andai saja seseorang berpusat kepada hal-hal duniawi, tidak kepada Yesus, maka mereka bukan menjadi orang-orang yang berbahagia. Karena inti sari dari apa yang saya sampaikan pagi hari ini adalah berbicara sebuah ajakan. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, hendaknya kita tetap bahagia di setiap musim, di setiap kondisi dan keadaan. Jadi seberapa pentingkah kita berpusat kepada Yesus? Sangat penting. Raja akan berakhir kekuasaannya. Seorang pahlawan tidak bisa menyelamatkan dirinya. Satu waktu dia terbunuh oleh orang yang lebih kuat lagi. Dan seterusnya dan seterusnya. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Jadi topik ini bagian yang kedua. Mengapa harus Yesus? Mengapa harus Tuhan? Kira-kira begitu. Dan saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita merujuk kepada ayat yang ke-18 dan ayat ke-19, kita baca sekali lagi. Ayat yang ke-18 dan ke-19, demikian, mengapa harus Yesus yang menjadi sandaran kita, menjadi pusat penyembahan kita, menjadi pusat harapan kita, menjadi pusat perlindungan kita. Ya, ayat 18 mari kita periksa sekali lagi dan ayat yang ke-19. Demikian firman Tuhan. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia. Kepada mereka yang berharap akan kasih setianya. Untuk melepaskan jiwa mereka daripada maut dan memelihara hidup mereka pada masa kelaparan. Puji Tuhan. Ya, inilah firman Tuhan menjadi jawaban. Mengapa harus Yesus yang menjadi pusat hidup kita? Ya saudara yang dikasih oleh Tuhan. Karena Yesus adalah Allah. Ya, kalau Yesus dalam konteks orang memanggil Dia Allah Bapa, itu artinya hakikatnya Yesus adalah pada kapasitasnya sebagai Bapa. Orang memanggil Allah Bapa, memang Dialah sumber dari segala ciptaan. Langit dan bumi diciptakannya. Semua yang memiliki ide, ya, gagasan untuk menjadikan seluruh ciptaan, semua ciptaan adalah bersumber dari Allah Bapa. Dan kalau kita memanggil Yesus dalam kapasitasnya, memanggil Dia sebagai Tuhan, karena memang Dialah sumber pertolongan, sumber perlindungan. Dengan kasih setianya, Yesus memelihara semua yang hidup di bawah kolong langit ini. Percaya atau tidak percaya, mengenal atau tidak mengenal, mengakui atau tidak mengakui,
Yesus adalah Allah Tuhan yang memelihara segala yang hidup. Dia Allah dengan segala kasih setia. Dengan keadilannya dia memelihara semua yang hidup. Dan kita manusia sebagai ciptaan termulia dipeliharanya oleh dia dengan kasih setia. Kesehatan kita, ya kan? Usia kita, bisnis kita, karir kita, keluarga kita, rumah tinggal kita, semua yang ada pada hidup kita itu adalah bentuk-bentuk kasih setia yang berlimpah-limpah dari Tuhan. Sebagai bentuk pemeliharaan yang didasarkan pada kasih setianya. Bahkan saat seseorang ngalamin kelaparan, dia Allah yang tetap memperhatikan ya. Tadi firman Allah di ayat yang ke-18, sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia. Sesungguhnya perhatian Tuhan itu tertuju kepada mereka-mereka yang siang malam mencari Dia, rindu kepada Dia, bergantung kepada Dia, bersandar kepada Dia. Allah selalu memperhatikan mereka yang seperti itu hidupnya. Fokus kepada Tuhan. Berpusat kepada Kristus. Orang-orang yang demikian menjadi prioritas Tuhan. Orang-orang yang takut akan Tuhan itu artinya adalah orang-orang yang selalu merindukan Dia. Selalu berpusat pada Dia. Saat menyembah, dia menyembah kepada Yesus. Saat memuji, dia memuji Yesus. Saat bersyukur, dia bersyukur kepada Yesus. Saat dia bergantung, berharap akan hidup dan masa depannya, dia arahkan, dia serahkan, biar Tuhan yang atur masa depannya, yang menata masa depannya. Karena Tuhan adalah Tuhan yang tidak terbatas oleh ruang dan waktu, oleh kondisi dan situasi. Dia Tuhan yang maha kuasa, yang menjadikan yang tidak ada menjadi ada. Tidak perlu bantuan siapapun. Ya, dengan kekuasaannya dia sanggup menyertai, memelihara. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Mungkin hari-hari ini Anda ya, semua yang ada mungkin yang dapat mengikuti program ini, kondisi saudara dalam posisi ya karena tertimpa pandemi, mungkin bisnis saudara mengalami masalah ya, pekerjaan saudara juga ngalamin masalah, dan keuangan saudara ngalamin masalah. Ya, memang saya dapat memahami jika hal-hal ini terjadi dalam kehidupan kita, ya sebagai manusia biasa kita akan kehilangan ya. Nah, itu bisa membuat kita kehilangan damai sejahtera, sukacita dan rasa bahagia. Tapi firman Allah pagi hari ini menjamin, dan firman Allah hari ini menjadi jawaban buat kita. Mari kita berpusat kepada Kristus sebagai orang-orang percaya. Pusat kita adalah Yesus. Dia sumber segala pertolongan, dia sumber pemeliharaan, dia tempat perlindungan jiwa kita, ya. Dia tempat perlindungan yang aman buat hidup kita. Ya. Jadi pusat kita janganlah kepada hal yang lain. Jangan kepada pemimpin kita semata. Ya. Kita menghormati pemimpin kita. Kita menghargai pemimpin kita. Tapi pusat kita bukanlah para pemimpin manusia. Ya. Bukan mentor kita. Ya, kalau saudara jemaat, ya bahwa sumber pertolongan Anda, sumber pertolongan saudara bukanlah pendeta saudara ya. Ya, karena ada beberapa orang yang sangat mengkultuskan ya mentornya, pemimpinnya atau pendetanya. Kalau sudah pendetanya yang diganggu, dia siap ya, siap mati belain ya. Ya, siap melakukan segala cara untuk membelanya ya. Dan secara urufiah kelihatannya baik, tapi itu perlu hati-hati karena kalau berpusat kepada pemimpin yang adalah manusia biasa, dia akan kecewa. Satu saat orang yang kita gadang-gadang ya, orang yang kita andalkan, satu saat orang yang kita sandari,
kekuatan dan kemampuan mereka sangatlah terbatas. Nah, karena itulah firman Allah mengajak, mari kita berpusat kepada Yesus, kita berpusat kepada Kristus. Ya. Jadi sekali lagi tadi poinnya adalah yang pertama, seberapa pentingkah kita berpusat kepada Yesus? Sangatlah penting, karena Tuhanlah sumber segala-galanya. Yang kedua juga Tuhan adalah sumber pertolongan kita. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, jadi kesimpulan daripada firman Tuhan yang saya bagikan pada pagi hari ini adalah berbahagialah setiap orang yang mengandalkan Tuhan. Ya, kita lihat coba periksa kembali ayatnya di ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-15. Ayat 12, berbahagialah bangsa yang Allahnya ialah Tuhan, suku bangsa yang dipilihnya menjadi miliknya sendiri. Tuhan memandang dari sorga, ia melihat semua anak manusia. Dari tempat kediamannya ia menilik semua penduduk bumi. Dia yang membentuk hati mereka sekalian, yang memperhatikan segala pekerjaan mereka. Artinya Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, Dia sebagai Tuhan yang mengasihi kita semua. Tuhan itu sayang sama kita semua. Karena itulah Dia kepingin setiap kita sebagai umat, sebagai orang-orang yang beriman kepadanya, kita harus bahagia di setiap musim. Kita harus bahagia di setiap saat. Ya. Jadi kalau kita berpusat kepada Tuhan, pengharapan kita kepada Tuhan, kita memandang Yesus sebagai Tuhan yang sanggup menyertai, mendampingi, melindungi, ya, memberkati, memberi jalan keluar kepada kita setiap saat, maka pastinya kita akan tetap bahagia. Walaupun kita di tengah-tengah pergumulan, ada banyak masalah, mungkin kita baru saja dirugikan orang lain, mungkin kita juga ditipu orang lain, mungkin kita kena fitnah, mungkin kita dicurangi, mungkin bisnis kita sedang surut dan seterusnya. Percayalah, berpusat kepada Yesus, itu saudara akan tetap bahagia dalam situasi apapun. Terakhir saya kutip ayat di dalam kitab Mazmur, ya, Mazmur pasal yang ke-73. Saya ingin akhiri dengan kutipan ayat ini. Seorang pemazmur, dia juga ingin membagikan pengalamannya kepada kita. Mazmur pasal yang ke-73 ayat 25 sampai ayat 28. Demikian firman Tuhan. Siapa gerangan ada padaku di sorga selain engkau? Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Sebab sesungguhnya siapa yang jauh daripadamu akan binasa. Kau binasakan semua orang yang berzina dengan meninggalkan engkau. Tetapi aku suka dekat pada Allah. Aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan Allah, supaya dapat menceritakan segala pekerjaan. Bapak Ibu saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, setiap ujian, pergumulan, persoalan yang Tuhan izinkan harus kita lewati, harus kita hadapi. Ini cuma alat sarana supaya di balik itu kita akan melihat bagaimana cara Tuhan menolong. Bagaimana cara Tuhan itu menyertai kita, bagaimana cara Tuhan itu memberi kepada kita jalan keluar, supaya setidaknya kita akan meninggalkan warisan indah, yaitu kita bisa menceritakan kepada anak cucu kita kelak bahwa Tuhan yang kita sembah, Tuhan Yesus yang kita sembah, Tuhan Yesus yang luar biasa dalam segala hal, dalam segala situasi, dalam segala kondisi. Kasih-Nya tidak pernah undur bagi mereka yang terus mencari Tuhan, bagi dia, mereka yang terus mencari wajah Tuhan, menghampiri Dia dalam kehidupannya, berpusat kepada Dia. Pemazmur berkata, sekalipun dagingku, ya, dan hatiku habis lenyap, sekalipun secara manusia badani, tubuhku, ya, berjalannya dengan usia, ya, karena dimakan oleh usia, semakin habis, bahkan kelak aku mati. Dagingku terbuat dari tanah, hatiku dibuat dari tanah, akan kembali kepada tanah. Tapi saya punya bagian, saya punya warisan. Ada harta yang kumiliki di sorga. Siapakah?
Dialah Tuhan, Allahku yang kupercayai. Puji Tuhan. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan yang saya bisa bagikan, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur di fellowship pagi hari ini di Askri Tuhan, kami diberkati oleh firman-Mu. Ya Tuhan, di mana kami harus bahagia di dalam Engkau, kami harus tetap semangat, kami harus tetap melanjutkan hidup bersama dengan kasih dan setia Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan, sebentar kami bersama teman-teman akan berfellowship, berdiskusi, saling berbagi karunia firman Allah. Tuhan urapi kami dan setiap orang yang mendengarnya pun diurapi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kembali ke Pak Raja Wali. Ya, haleluya, haleluya. Terima kasih Pastor John Hidayat yang sudah memberkati kita semua dengan kembali firman Tuhan pada pagi hari ini. Dan sangat luar biasa sekali ya, saudara kasih tema pada pagi hari ini memang kita harus berpusat kepada Tuhan gitu. Karena apapun permasalahan kita, apapun tantangan kita, jangan pernah kita berhenti berharap kepada Tuhan. Karena Tuhan kita itu adalah janjinya ya dan amin. Nggak pakai mudah-mudahan, yang nggak pakai ntar gitu, tetapi janjinya adalah ya dan amin. Apapun permasalahan kita, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kita harus tetap berharap sepenuhnya kepada Tuhan dan kita percaya janji Tuhan akan terjadi dalam kehidupan kita pada dalam kehidupan kita semuanya, saudara kasih. Ya, baik saudara kasih, sekarang kita akan masuk kepada diskusi tentang firman Tuhan, dan saya pagi hari ini akan menyapa dahulu sahabat kita semua, saudara rekan seiman kita. Salam, semangat pagi Pak Asan Tandri. Shalom, semangat pagi, tetap semangat dalam kekuatan kuasanya. Ya, shalom. Amin. Hambanya Pastor John Hidayat. Pak Asan. Semangat pagi, pemaparan berkati. Ya, semangat pagi. Jadi pemaparan firman-Nya luar biasa ya, berpusat pada Yesus. Ya, berpusat pada Yesus. Kalau menurut saya orang bijak ya, orang yang berpusat pada Yesus adalah orang bijak. Nah, jadi sebaliknya ya tinggal lanjutin sendiri gitu ya. Jadi kalau kita mau bijak, hidup bijak ya, hidup bijak, hidup berbahagia, ya, hidup boleh menikmati segala janji-janji Tuhan adalah hidup berpusat pada Yesus. Sementara itu, Pak Raja Wali. Ya, baik, terima kasih Pak Satami. Ya, mungkin Pak John ada yang mau ditambahkan, Pak? Ada teman-teman yang lain sudah masuk atau belum? Mungkin perlu disapa dulu. Belum, Pak ya? Iya, pada mungkin belum bangun ya, nggak apa-apa. Iya, belum bangun sih. Ya, jadi maklum Pak Pastor John Hidayat, kalau November Rain ini penuh dengan hawa-hawa pagi yang sangat berat kita untuk buka mata. Ya, mereka diberkati Tuhan dengan tidur yang nyenyak, ya kan? Mereka diberkati Tuhan dengan tidur yang nyaman sampai susah terbangun ya. Jadi luar biasa ya, puji Tuhan. Tapi kita bersyukur juga, kita juga sudah menikmati pemeliharaan Tuhan sepanjang malam. Dan hari ini, pagi-pagi kita sudah diberkati oleh firman Tuhan. Saya juga diberkati oleh hadirnya kembali, ya eksisnya Pak Raja Wali bisa berfellowship dengan kita. Ini juga berkat tersendiri, kebahagiaan tersendiri buat saya. Demikian juga Pak Hasan yang tidak pernah lelah, ya kan, di tengah-tengah kesibukannya, ya kan, baik di keluarganya sebagai raja bagi keluarganya, ya bahkan pengelola bisnis barangkali ya, tapi tetap semangat meluangkan tenaga, pikiran dan waktunya untuk ya mengelola kita ini ya sebagai koordinator di Askri.
adalah pengelola ya di manage lah kita supaya kita bisa terus ada di ASKRI, berbagi karunia satu dengan yang lain, ya kan, sehingga hidup kita lebih bermakna ya. Setidaknya apa yang kita sharingkan bagi mereka yang mendengar, yang bisa mengikuti ya, mereka mendapatkan sesuatu ya dari Tuhan melalui firman-Nya, sehingga firman itu dapat meneguhkan, menguatkan kepada mereka. Karena memang banyak sih ya hari-hari ini ketika orang hidupnya berpusat kepada hartanya, ya ketika hartanya hilang, mereka akan kehilangan segala-galanya ya, akan putus asa ya. Bahkan ada orang yang bergantung kepada kedudukannya, ketika jabatannya ya tiba-tiba harus kehilangan jabatannya karena mungkin pelanggaran etika atau sebagainya, maka orang bisa kehilangan damai sejahtera, orang bisa kehilangan segala-galanya, dan tidak sedikit mengakhiri hidupnya dengan jalan pintas. Yaitu adalah akibat-akibat mereka yang berpusat bukan kepada Tuhan. Ya, mereka lupa bahwa Tuhan itu sanggup ya berkuasa menolong. Walaupun hari ini kita kehilangan sesuatu, tetapi Tuhan bisa menyediakan sesuatu yang lain sebagai ganti apa yang hilang. Nah, bagi orang percaya sih saya yakin demikian ya. Dan yang paling penting adalah orang tidak kemudian putus asa, orang tidak kemudian kehilangan damai sejahtera karena dia tahu, dia percaya bahwa Tuhan itu berkuasa menolong walaupun secara mata manusia tidak terlihat, tapi perbuatannya, kuasanya yaitu nyata ya. Buktinya apa? Ya, buktinya Pak Hasan dengan segala kesulitan, dengan segala pergumulan, persoalan, kesibukan, kelelahannya, kalau sampai hari ini sehat, ya puji Tuhan, sampai hari ini bisa tetap terus menjadi koordinator yang sangat rajin, ya kan, yang ramah dan seterusnya. Ini bukti bahwa pemeliharaan Tuhan luar biasa. Seperti halnya Pak Raja Wali telah melewati hari-harinya yang berat, ya kan, sebagai kepala rumah tangga, sebagai ya orang yang berkeyakinan lain sekarang harus ada di jalur Tuhan Yesus, berjalan dengan Yesus, melayani Yesus, ya kan. Jadi ada beberapa harapan-harapan Yesus yang diwujudkan melalui keluarga Pak Raja Wali. Sekalipun tidak mudah, harus menghadapi begitu banyak tantangan, ya kan, dari mana-mana, tantangan dari luar, tantangan juga dari dalam. Tapi kalau sampai hari ini Pak Raja Wali oleh pertolongan Tuhan masih bisa kuat, bahkan kerinduannya nggak hilang, ya, semangat melayani kepada Tuhan juga nggak hilang. Ini juga bukti bahwa orang yang berpusat kepada Kristus, yakinlah ya akan tetap bisa eksis ya. Karena kekuatan kita, pusat pertolongan kita bukanlah siapa-siapa, bukanlah harta, jabatan, kedudukan kita, melainkan Yesus. Demikian juga dalam kehidupan kami. Saya sebagai seorang hamba Tuhan di desa, dipercayakan Tuhan beberapa jemaat ya, secara manusia mereka adalah jemaat-jemaat yang sangat sederhana ya kan. Bahkan ya saya kadang-kadang bilang kepada beberapa jemaat, Bapak Ibu, kalaupun Anda tidak memiliki cukup ya uang untuk sebuah persembahan, jangan pikirkan itu. Yang penting Anda datang kepada Yesus ya. Soal persembahan itu nomor 2, 3 dan seterusnya. Yang pertama, Bapak Ibu harus ketemu Tuhan hari ini karena Tuhan menunggu Bapak Ibu di rumahnya. Dia mau berfirman menghibur saudara. Dia mau berfirman untuk menguatkan saudara, dan dia mau berfirman untuk meneguhkan saudara. Nah, demikian kira-kira pengalaman-pengalaman kita. Kalau saya sebagai hamba Tuhan di desa sampai hari ini masih bisa melayani Tuhan, ya masih terus melayani Tuhan. Ini bukti bahwa kalau kita berpusat kepada Tuhan, selalu saja ada jalan keluar. Mungkin itu dulu dari saya, Pak Raja Wali, sudah sangat panjang lebar. Mohon maaf. Kembali ke Pak Raja Wali. Baik, terima kasih Pak
Pastor John Hidayat. Ya memang saya kasih ya, kemarin-kemarin saya sempat vakum karena memang begitu berat ya tantangan yang saya harus hadapi, intimidasi, ancaman yang saya harus dapatkan. Tetapi seperti tema pagi hari ini, ketika saya menyerahkan semuanya permasalahan saya kepada Tuhan, saya bergumul, saya berserah diri, dan saya serahkan sepenuhnya. Saya percaya dan yakin Tuhan akan memberikan saya kekuatan. Dan puji Tuhan, kemarin Tuhan sudah memberikan satu visi dan misi kepada saya. Teruslah berjuang. Tuhan memberitahukan kepada saya, dan Tuhan berkata, teruslah berjuang, aku tidak akan permalukan engkau. Jadi setiap orang yang berpusat kepada Tuhan itu tidak akan dipermalukan. Walaupun tantangan, cobaan, ujian itu adalah semuanya proses. Bukan bagian, tetapi adalah proses bagaimana kita harus menjadi yang lebih dewasa lagi dalam mencintai dan mengasihi akan Tuhan kita gitu. Makanya setiap orang-orang yang baru dikasih, ya untungnya saya menyerahkannya semuanya kepada Tuhan Yesus, Pak Hidayat. Mungkin kalau misalkan saya menyerahkan ke yang lain-lain, mungkin saya udah jadi kayak YW begitu. Tapi untungnya ya puji Tuhannya saya ya sama istri terus ya berserah diri, menyerahkan semuanya pada Tuhan. Biarlah Tuhan yang mengajarkan saya bagaimana saya harus menyikapi semua ini gitu. Walaupun bagi saya gitu ini adalah suatu tantangan yang sangat berat sekali gitu. Ya baik, sudah hadir bersama-sama kita, saya akan sapa. Salam, selamat pagi Pak Doa Yabes. Shalom Pak, selamat pagi. Shalom, selamat pagi Bapak Doa Yabes. Salam kenal Pak. Ya pagi, salam. Salam. Silakan Pak, langsung saja Pak. Juga Pak Alfred ya. Ada Pak Alfred juga ya. Salam, selamat pagi Pak Alfred. Salam Pak. Salam kenal Pak. Ya, silakan Pak Doa Yabes untuk. Maaf, sorry, Pak Yabes mungkin lagi buka YouTube ya? Pak Yabes. Iya. YouTube-nya boleh dimatiin Pak YouTube-nya. Karena ada bling ya. Oke. Oh ya, baik. Kok hilang? Saya akan memberikan waktu dan kesempatan kepada Pak Alfred untuk mungkin ada yang ingin ditambahkan atau berkat apa yang Bapak dapatkan dari pemberitaan tema firman Tuhan pada pagi hari. Silakan Pak Alfred. Iya, terima kasih Pak. Saya tertarik sekali dengan judul atau temanya Bapak hari ini, dan itu juga merupakan pergumulan saya selama ini Pak. Saya bergumulnya dalam artian bukan sekedar dalam seluruh dalam perbedaan agama-agama, tapi justru pergumulan saya di kalangan Kristen itu sendiri Pak, bahwa di dalam kekristenan saya saja belum ada keberpusatan di dalam iman kepada Yesus itu sendiri Pak. Saya kira itu dulu Pak, saya dengar aja dulu. Pak Raja Wali. Ya, baik, terima kasih. Oke, lanjut. Kita langsung saja ke Pak John Hidayat, mungkin ada yang mau disampaikan atau tambahkan tentang apa yang tadi disampaikan oleh Pak Alfred, Pak. Oh ya, baik. Ya Pak Alfred ya, Pak Alfred. Salam. Sekali lagi salam kenal Pak ya. Iya Pak. Betul Pak, memang bukan saja Bapak yang mungkin terbeban ya dengan situasi kekristenan sendiri. Ya kita memang kalau mau jujur dan berani jujur, memang ada banyak rekan-rekan kita ya yang belum sungguh-sungguh berpusat kepada Kristus. Ada beberapa yang berpusat kepada ya misalnya kalau dia jemaat pendetanya, atau kalau dia pendeta muda dia berpusat kepada pendeta
seniornya. Ada juga yang berpusat pada gerejanya. Ya contohnya misalnya orang yang berpusat kepada gerejanya sendiri, maka orang itu tidak peduli dengan teman yang lain yang berbeda gereja misalnya ya. Seolah-olah lain gereja Anda bukan bagian dari kami. Seolah-olah karena beda gereja Anda tidak perlu ya bergaul karib atau gimana dengan kami, kira-kira seperti itu ya. Itu contoh-contoh yang muncul ya. Jadi itu juga di daerah-daerah di mana kami melayani ya ada hal-hal yang seperti itu Pak ya. Itu memang kita terbeban ya. Kita tidak menjadi marah, kita tidak menjadi apa istilahnya jengkel, tapi kita juga mengasihi mereka itu agar mereka kembali berpusat kepada Tuhan. Karena orang-orang yang berpusat kepada Tuhan, saya percaya dia akan cinta semua umat, tidak lagi memandang you dari gereja mana, Anda dari gereja mana ya. Orang yang berpusat kepada Kristus, dia tahu bahwa walaupun Anda berbeda gereja dengan saya, Anda tetap keluargaku di dalam Tuhan ya. Anda tetap bagian dari kami di dalam Tuhan. Jadi begitu indah ya. Efek sampingnya yang lain itu orang-orang yang berpusat kepada Kristus itu akan melahirkan hal-hal yang indah. Ya Pak Alfred, mungkin doa Bapak ya, pergumulan Bapak itu juga pergumulan kami. Ya kita berdoa supaya di hari-hari terakhir ya orang-orang percaya, mungkin rekan-rekan kita, ayolah kita kembali berpusat kepada Kristus. Karena juga memang di dalam Alkitab seperti halnya Yudas. Yudas ini salah satu contoh orang Kristen yang tidak berpusat kepada Yesus, tapi dia berpusat kepada Mamon. Ya, ketika Yudas merasa bahwa uang yang dipegangnya, uang yang dikelolanya bersama Yesus dan kawan-kawan yang lain itu kurang besar, kira-kira kurang cukup lah, kira-kira begitu. Maka Yudas berpikir ya, lebih baik saya jual Yesus ya. Dengan fitnahnya Yudas bilang lebih baik saya harus jual Yesus untuk mendapatkan yang lebih besar. Ada juga memang contoh-contoh di dalam kehidupan jemaat, ada jemaat yang model begitu ya kan. Ada jemaat yang dia jual gembalanya, dia ceritakan gembalanya begini ya kan, dia tidak puas dengan gembalanya, maka dia mencoba mencari gembala lain yang uangnya lebih banyak, yang gerejanya lebih besar. Yaitu model-model jemaat yang tidak berpusat kepada Yesus, melainkan berpusat kepada Mammon. Ya memang sih ya Pak Alfred, sekali lagi ini menyedihkan sih ya, tapi ya itulah kita harus terpanggil mendoakan mereka, semoga mereka bertobat. Demikian Pak, terima kasih sharingnya Pak Alfred, Tuhan memberkati. Ya baik, terima kasih Pak Stordion Hidayat. Ya kita lanjut ke Pak Doayabes, silakan. Salam, selamat pagi, silakan Pak Doayabes. Salam Pak Ferdi. Salam Pak. Gimana suaranya Pak? Suara saya gimana? Ya, oke. Sudah bagus. Oh ya. Tentang ini ya, Bapak berfokus pada Yesus. Boleh sharing sedikit Pak? Silakan Pak. Iya. Dulu itu kita kan itu ya sering kali ngontrak rumah Pak, sering berpindah-pindah tempat. Akhirnya yang terakhir itu kita ngontrak 10 tahun gitu Pak ya. Dan tidak lama itu pemiliknya itu minta tambahan lagi, sekitar 2 tahun gitu minta tambahan lagi. Udah kita tambahin lagi gitu Pak, 10 tahun jadi 20 tahun. Terus tidak lama itu pemiliknya itu juga ini minta gimana kalau rumahnya dibeli, tapi kita kan nggak punya uang banyak Pak ya. Jadi kita gimana ini, akhirnya kita datang kepada Tuhan Yesus, kita minta pertolongan. Dan akhirnya kita ini ya Pak, bagaimana kalau dicicil gitu kan. Akhirnya si pemiliknya sih ya enggak apa-apa, saya minta uang sekian dulu gitu. Ya udah kita usahakan. Dan puji Tuhan Pak, kita sudah lunas dan kita sudah punya rumah sendiri. Nah, di situ tuh kita merasakan pertolongan Tuhan Pak, ketika kita berfokus pada Tuhan Yesus. Secara apa ya? Secara ini kita uang dari mana ini? Dapat uang dari mana? Ternyata Tuhan itu bukakan jalan. Ada teman kasih pinjaman itu
Ya terserah temannya bilang ya terserah kamu mau bayar kapan, enggak apa-apa, dicil enggak apa-apa. Nah disitulah Pak pertolongan Tuhan Pak. Kalau kita berfokus pada Tuhan Yesus pasti ada jalan keluar. Amin, amin, amin. Kalau kita berpikir saya gimana ya dapat uang gini, kayak gimana gimana kita nggak mampu gitu loh Pak. Tapi ketika kita datang kepada Tuhan Yesus kita sungguh-sungguh itu ternyata betul ada pertolongan Pak. Seperti juga sakit penyakit gitu. Seperti kita berdoa pada Tuhan Yesus, jangan sampai kita operasi, ternyata puji Tuhan Pak sembuh, jadi operasi gitu loh Pak. Kalau kita berfokus pada Tuhan Yesus memang ada jalan keluar Pak. Gitu Pak, kesaksian saya sedikit. Ya harus berfokus pada Tuhan Yesus memang ada jalan keluar Pak memang. Amin, amin. Iya, amin. Ya, mungkin dari Mungkin itu Pastor aja John Pak yang saya bagikan sedikit. Ya, baik. Terima kasih Pak Doa Yabes, Pak memberkati. Ya, Ya. silakan Pak John Heriat, ada yang mau disampaikan? Ya Pak Doa Yabes, terima kasih Pak untuk kesaksiannya luar biasa. Iya Pak. Kesaksian Bapak. Ya, iya Pak Pendeta Hidayat. Ya. Betul Pak. Ya. Jadi pengalaman Bapak itu juga ya ada banyaknya juga menjadi pengalaman kami ya. Kami juga melayani sering kali ya tidak ada tempat, tidak punya tempat ya, katakanlah tidak punya tempat, tidak ada tempat itu artinya karena kami belajar jangan sampai kami bergantung kepada seseorang, kami bergantung kepada si A si B termasuk juga keluarga ya Pak ya. Kami belajar untuk percaya sepenuhnya sama Tuhan. Jadi ketika kita menghadapi apapun kami belajar, apapun yang terjadi kami tidak boleh ya untuk minta pertolongan ke seseorang. Jadi kami minta Tuhan, Engkaulah yang menolong kami. Dan kami tahu Tuhan, kami percaya ketika kami berharap sesuai kebesaran, sesuai dengan kemahakuasaan-Mu, Engkau bisa pakai seseorang. Engkau bisa menyuruh seseorang untuk menjadi alat-Mu menolong kami. Jadi Bapak tadi betul Pak kesaksiannya Pak. Itu juga menjadi pengalaman kami sehari-hari di tengah-tengah pelayanan kami bergantung sepenuhnya sampai detik ini ya, sampai saat ini puji Tuhan kami sebagai hamba Tuhan ya aman dari segala tanggungan, pinjaman dan segala macam ya. Secara pribadi kami tidak ada karena kami bergantung ya hidup berpadan maksud saya, hidup berpadan dengan apa yang kami miliki, yang Tuhan percayakan ya kan. Kalau kami punya sepeda motor biasa sementara orang lain sepeda motornya sudah bagus ya, sudah baru, kami masih pakai sepeda yang lama, enggak apa-apa. Karena ini juga bagian dia. Kalau memang Tuhan menghendaki kita hidup seperti itu, ya puji Tuhan. Kita tetap bersukacita dalam kondisi seperti itu. Kita tidak harus ya iri, kita tidak harus cemburu kepada orang lain. Kok sepeda mereka baru Tuhan, kok kami lama. Ya kalau memang Tuhan nanti berbelas kasihan sama kita ya kan. Karena kita berharap, kita bergantung sepenuhnya kepada Dia. Dia Tuhan seperti Bapa ya. Kita sebagai anak-anaknya kalau terus ya bergantung kepada Bapa kita, berharap kepada Bapa kita, maka Bapa yang baik, Yesuslah namanya, satu saat juga memberikan kita sesuatu yang menjadi harapan di dalam hati kita. Ya terima kasih ya, Tuhan berkati. Mungkin Pak Alfred kepengen sharing lagi, silakan Pak Alfred. Ya Pak Raja Wali silakan Pak. Iya baik, terima kasih Pak. Mungkin saya tambahkan ya, sharing dari Pak John Hidayat ya, juga dari Doa Yabes ya. Ya ini memang terus terang sih ya, ini hari-hari ini saya alami ya. Saya alami, jadi memang berpusat pada Yesus itu kuncinya. Jadi per 30 Oktober ini ya. Jadi istilahnya apa ya? Istilahnya itu kemarin ya sempat ngobrol sama Raja Wali ya. Saya lupa saya ketemu dia di udara atau beliau sedang mendarat gitu ya. Nah, jadi ini udara Cawang Pak, udara Cawang. Iya. Jadi per 30 Oktober itu praktis istilahnya itu ya. Diistilahkan jobless ya. Jobless karena apa? Karena bukan apa-apa. Jadi ya memang ada satu hal yang baru sih ya. Jadi
itu bulan kedua saya bergabung ke sana. Ya jadi ya saya sih namanya mungkin terlalu antusias, semangat ya. Jadi tidak sabaran melihat hal-hal yang misalnya kurang apa beres itu terutama ada yang namanya pajak itu ya. Kalau pajak kan kita istilahnya kalau kita tidak menunaikan kewajiban kita pasti kena denda atau sanksi. Jadi melihat itu ya saya sangat meresponin ya. Kemudian dari konsultan ya, konsultan mengatakan ada selisih. Nah, saya tanya selisihnya kenapa gitu loh, berapa kira-kira yang kurang ya, kurang di store atau gimana? Kalau nggak di store kan bagaimana sanksinya apa? Singkat cerita ya, jadi saya minta dibuatin rekapnya ya. Nah, jadi puji Tuhan rekapnya dia bikin ya. Dia kirimkan ke saya, tapi saya nggak tahu dia kirimkan secara lengkap semua. Itu kan ada data-data penjualan gitu ya. Nah ternyata saya baru sadarin ya tindakan saya ini maksudnya tidak sesuai dengan manajemen gitu loh ya. Nah sehingga ya ini jadi satu problem masalah gitu loh. Nah saya sih coba ya. Coba semaksimal mungkin saya sampaikan, ya ini nggak ada maksud apa-apa, untuk data tersebut gitu ya, karena saya kan nggak punya kepentingan, ya kepentingan saya supaya kalau ada persoalan selesai, ya kemudian di sisi lain saya nggak tahu bisa sampai jadi viral ya, viral bukan di antara internal gitu loh, jadi kemudian ditanyakan, ya artinya saya dibilang mendapatkan data itu pakai nama seseorang gitu loh. Saya pikir enggak gitu ya, karena kalau dari konsultan itu kalau tidak tiba-tiba bilang, oh ini nggak boleh, mesti begini, pasti kan saya nggak lanjut. Ya tapi ya nggak apa-apa. Dia tanya saya gimana, ya kok bisa begitu? Saya bilang ya karena datanya sudah ada di saya, dikirim ke saya tidak punya maksudnya penjelasan ya. Saya mau jelasin bolak-balik dari A sampai Z sampai A, tetap saya salah. Kenapa salahnya? Karena data itu terlanjur datang ke saya. Nah, seperti itu ya. Dan boleh katakan saya tidak menyalahkan yang lain ya, atau ngotot-ngototan yang konsultan itu kenapa lu berikan gua dan sebagainya. Karena saya tahu efeknya itu kan luar biasa sekali. Nah, seandainya saya ngotot gitu ya, saya ngotot, ya kemungkinan ya bisa saja katakanlah saya benar ya, dan saya tidak bilang saya benar, katakan saya benar dan ternyata yang konsultan itu salah, kan dia bisa dipecat ya kan. Saya pikir waduh ini nggak boleh terjadi, jadi ya saya tanggung gitu loh, saya tanggung ya, terima dengan senang hati. Singkat cerita tanggal 30 ya, ketika tuh 29 malam kan di WA-in, besok ngobrol ya. Nah waktu WA itu sendiri paginya saya baru baca kan, saya sempat sudah kemana-mana, waduh saya pikir ini berarti istilah hari terakhir gitu loh ya kan. Ya singkat cerita semua itu benar semua itu benar, tapi ya puji Tuhan ya, karena ibaratnya sepertinya dapat bocoran ya, dan saya tetap maksudnya tidak membela diri gitu loh, tidak membela diri. Biasanya kalau dalam perkara ini kan orang membenarkan dirinya, oh enggak saya bisa begini karena gini. Cuma saya belajar ya karena gunanya gitu loh. Ya saya yang jelas itu sudah sampai ke saya, tetap saya salah. Saya bilang mau jelasin dengan alasan apapun tetap saya salah. Nah, cuma sempat saya bilang gini, ya kan, saya cuma bilang begini, Mas, ini kan saya semua lakukan bukan ya nggak ada maksud dan tujuan lah, ya kan, karena saya tidak berkepentingan sama data tersebut. Saya cuma bilang masih bisa nggak diberikan saya second chance gitu loh. Ya, jadi beliau bilang ya oke, nanti diskusikan itu Sabtu ya. Nah kemudian minggunya tunggu sampai sore gak ada kabar, saya langsung rilis gitu loh. Saya langsung tulis WA saya, kan ada
job yang masih jadi follow up dan tanggung jawab saya, ada yang sudah selesai, ada yang belum, dan saya langsung minta yang teman yang lain ya untuk ibarat lanjutin follow up-nya supaya selesai. Kemudian setelah itu ya saya juga WA lah ya ke yang jadi atasan saya, bilang begitu, bla 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 bla. Nah, jadi boleh katakan dari hati saya itu ada tetap sukacita ya. Saya nggak merasa, oh saya begini begitu karena si anu nggak ada gitu loh, nggak ada ya. Jadi benar-benar hati sukacita plong gitu kan. Ya kalau kondisi itu gimana? Itu sudah tentu kan berkurang gitu ya, ya pusing juga. Cuma saya tetap ya yakin dan percaya gitu loh. Tuhan punya rencana dan Tuhan pasti buka jalan. Nah kemarin sempat ngobrol sedikit sama Pak Raja Wali ya, dan puji Tuhan juga kemarin ya saya ngobrol lagi gitu loh ya dengan ya teman juga dia bos juga ya kan, sempat ngobrol panjang lebar, ngobrol ya, ternyata ya ditawarin atau gimana gitu. Jadi yang ditawarin itu ternyata waktu yang pertama saya ditawarin untuk job itu gitu loh ya, tapi yang pertama kan ya berarti cerita yang ketiga nih ya kan. Nah jadi yang di perusahaan pertama ini kan gak jelas mau ngapain, tapi kemarin ngobrol-ngobrol ya puji Tuhan gambaran jadi jelas ya. Nah di sini saya bersyukur ya, jadi makanya berpusat pada Tuhan Yesus itulah kunci bagi kita menghadapi segala situasi dan keadaan ya. Seperti Raja Wali terbang tinggi menghadapi badai, saya percaya dia itu bukan karena kehebatan dia, kekuatan dia, itu juga karena Tuhan ya kan. Nah waktu dia terbang kan kalau perhatikan itu kepalanya kan selalu ke atas ya, betul ya Pak Raja Wali? Kepala Raja Wali selalu ke atas, ke bawah ya. Nah, kepala kalau nggak ke atas pasti turun gitu kan. Nah, jadi dengan kepala ke atas itu artinya ya Tuhan tolong badai apapun saya tidak akan takut, saya tidak akan gentar, persoalan apapun saya bisa hadapi ya. Kira-kira begini ya kesaksian saya melengkapi kesaksian dari Pak Doa Yabes juga. Semoga menjadi berkat, menjadi kekuatan dan menginspirasi kita semua ya. Kita masih tetap semangat dalam kekuatan kuasanya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Amin. Ya, baik. Terima kasih Pak Santandri. Mungkin dari Pak John Hidayat ingin memberikan penguatan ataupun wejangan untuk kesaksian dari Pak Doa Yabes dan Pak Santandri. Silakan Pak John Hidayat. Ya. Saya setuju juga apa yang disaringkan oleh Pak Doa Yabes, baik oleh Pak Hasan, bahkan sharingnya juga memberkati saya lagi, ya apalagi kaitannya dengan berpusat kepada Yesus ya. Memang sekali lagi Yesus adalah Tuhan, Dia sumber pertolongan, sumber jalan keluar ya, Dia yang dapat menggerakkan hati seseorang ya untuk berbagi kasih satu dengan yang lain, sehingga segala urusan apabila semua dalam ranah rancangan kasih setianya, maka orang-orang yang hidup berpusat kepada Dia ya selalu yakinlah ada pertolongan Tuhan ya. Saya juga punya kesaksian ya Pak Raja Wali, tahun 2018 awal itu istri saya sempat memeriksakan ke dokter berkaitan dengan kandungan ya. Lalu kami pergi ke salah satu dokter. Dokter yang pertama menyatakan bahwa istri saya harus dibiopsis ya. Jadi diambil salah satu dagingnya di bagian reproduksi untuk di lab diperiksa, nanti hasilnya baru kelihatan. Tapi hari itu kami ya memutuskan untuk tidak biopsis ya. Dokter yang pertama mengatakan begini, kalau ibu tidak segera ditangani ya ini ada tanda-tanda ya, ini ada indikasi kanker ganas kira-kira begitu.
Dan ini bisa hanya 3 bulan, bisa 6 bulan, dan paling lama 1 tahun. Ketika kami mendapat vonis dengar seperti itu ya, saya juga sebagai suami saya ngeblank ya. Pada waktu itu, oh Tuhan, bagaimana ini ya. Dalam perjalanan pulang dari dokter ke rumah, saya dengan istri sama sekali tidak ada komunikasi satu dengan yang lain. Kami waktu itu fokus dengan kabar yang tidak enak ya. Kami termakan dengan berita yang sangat mengerikan ya. Karena bicara soal kanker ini kan berita yang sangat mengerikan. Apalagi dokter bilang waktunya paling lama 1 tahun. Beberapa waktu, mungkin beberapa minggu kemudian kami pergi ke dokter yang beda. Dokter yang beda dia minta hasil tes yang pertama. Begitu ngelihat dokter yang kedua dia bilang, aduh sorry, saya tidak bisa melihat hal yang demikian. Dia bilang begitu. Lebih baik kalian pergi ke Surabaya. Dan saya berikan rekom. Dengar itu saudara, kami tambah gimana gitu, kehilangan damai sejahtera, kehilangan sukacita ya. Seorang dokter mestinya menghibur, menguatkan, ini malah bilang begitu. Tambah itu membuat kami ini ya seperti apa ya, kesambar petir kira-kira begitu di tengah bolong, di hari siang bolong. Lalu kami berpikir, kami sebagai hamba Tuhan di pedesaan, hidup dalam kesederhanaan, kalau harus melewati operasi ini, operasi itu ya, terus terang kami tidak punya banyak biaya. Dan akhirnya kami memutuskan, ayo kita doa puasa. Hari itu saya berpuasa setiap hari, ya buka setiap hari. Ya dari hari pertama sampai 7 hari saya berpuasa dengan keyakinan bahwa Tuhan itu pasti punya jalan keluar yang lain, tidak harus biopsi, tidak harus operasi dan seterusnya, tidak harus dengan kemoterapi. Nah puji Tuhan ya, akhirnya kami mendapat jawaban yang pasti bahwa Tuhan itu berfirman ya melalui hati nurani istri saya. Dan Tuhan berbisik bahwa Tuhan telah menyatakan kuasanya. Dan istri saya akhirnya sampai hari ini puji Tuhan ya, tanda-tanda itu tidak muncul. Tanda-tanda yang menurut analisis dokter itu bahaya, sampai tahun 2021 oleh pertolongan Tuhan ya, oleh kasih setia Tuhan, istri saya sampai hari ini sehat, walafiat, puji Tuhan. Ya, ketika kami belajar berpusat kepada Tuhan, bergantung kepada Tuhan, maka Tuhan punya solusi yang luar biasa. Ya, itu mungkin tambahan kesaksian dari saya, Pak Raja Wali. Mungkin dari teman-teman yang lain masih ada. Ya, baik. Terima kasih, Pastor John Hidayat. Ya, memang ya kalau kita berharap kepada Tuhan tuh nggak akan pernah kecewa gitu, nggak akan pernah kita mendapatkan hasil yang zonk, tetapi Tuhan akan memberikan. Selain Tuhan memberikan, kalau kita berpusat kepada Tuhan, selain kita mendapatkan jawaban dari apa yang kita pergumulkan, Tuhan juga memberikan kepada kita kasih-Nya. Tuhan juga memberikan kepada kita berkat-Nya. Tuhan juga memberikan kepada kita semuanya yang berlimpah-limpah ke dalam kehidupan kita, rencananya. Jadi setiap kita yang berharap kepada Tuhan itu, semua jawaban itu akan dijawab dengan komplit gitu, enggak setengah-setengah. Itulah Tuhan kita, itulah dasarnya Tuhan kita. Ya memang seperti yang terjadi kemarin dengan saya juga, itu sangat luar biasa sekali ya bagi kehidupan saya, terutama dalam pelayanan saya. Tetapi saat saya menyerahkan semuanya kepada Tuhan, ya, pada akhirnya Tuhan memberikan satu visi kepada saya, jangan pernah takut, aku tidak akan mempermalukan engkau. Makanya ya saya juga sangat berterima kasih kepada Tuhan Yesus pada pagi hari ini atas penguatan, atas ya jawaban-jawaban yang telah diberikan dalam kehidupan saya. Dan saya juga berterima kasih juga kepada teman-teman saya ya, saudara-saudara, rekan-rekan di dalam ASKRI yang sudah banyak berkontribusi memberikan penguatan kepada saya agar saya terus eksis untuk dalam pelayanan di media sosial. Dan terlebih khusus juga saya ingin mengucapkan terima kasih kepada para viewer, para subscriber saya yang sudah mendukung saya untuk saya terus eksis di dalam pemberitaan firman Tuhan di media sosial.
Ya, makanya saudara kasih, saya jadi ingat pada waktu saya masih dalam sekolah penginjilan. Dulu waktu ketika kita akan ya mengakhiri masa sekolah penginjilan gitu. Saya dengan beberapa rekan saya itu diutus oleh dosen kita. Dosen kita itu mengutus kita. Waktu itu saya sekolah penginjilan di daerah Pasar Minggu pada waktu itu. Nah, dosen saya tuh memberikan kita semua tuh modal itu Rp100.000. Rp100.000 dan kita ditugaskan untuk pergi sesuai dengan kocokan. Maksudnya kocok kita tuh dosen saya tuh menulis nama-nama kota di Jawa Tengah dan Jawa Timur gitu. Jadi semua itu kita dikocok dan kita ngambil salah satu gulungan kertas. Dan ketika saya ngambil gulungan kertas, itu saya mendapatkan satu kota yaitu Jawa Timur, kota Malang. Kalau misalkan saya cuma berharap dengan akal pikiran saya, berharap kepada kekuatan manusia, 100.000 ini mau nyampe Malang bagaimana, Cok? Tapi ketika dosen kita menguatkan, mendoakan kita semua, akhirnya kita semua ini berangkat ke misi, tugas akhir dari kita itu kita harus menghasilkan buah di mana kota itu kita datangi gitu. Nah, 100.000 ini saya berpikir itu sangat luar biasa sekali, sampai kalau misalkan ke Jogja ataupun ke Solo sih ya masih mending bisa lah, ada harapan lah. Ini ke Malang. Tetapi saya semuanya bertaruh menyerahkan kepada Tuhan, dan puji Tuhan dengan uang 100.000 akhirnya saya bisa naik bis dari Jakarta ya, dari apa kita dari mana tuh Pulau Gadung. Saya naik bis itu ngeteng dan akhirnya sampai Surabaya. Dan ada salah satu kejadian yang luar biasa dalam perjalanan saya. Setiap saya naik bis itu saya tidak pernah nggak pernah ditarik oleh keneknya gitu. Jadi nggak pernah ditarik oleh kenek, nggak pernah ditagih oleh kenek, nggak dikasih karcis oleh kenek begitu. Cuman keneknya ya negur saya begitu. Kalau misalkan Pak ini udah nggak usah gitu, tiba-tiba nggak usah begitu. Nah, saya tuh sampai Malang tuh uang sisa di tangan saya tuh tinggal 30.000, saudara kasih. Nah, di Surabaya ini saya mau ada saudara siapa gitu, kenalan nggak ada. Akhirnya udah saya, Tuhan tolong kasih saya jalan untuk saya bisa mendapatkan tempat agar saya bisa melakukan tugas apa yang ditugaskan oleh dosen saya dari sekolah penginjilan. Dan ketika akhirnya saya berjalan-jalan sampai saya di salah satu gereja gereja salah satu pendeta besar lah yang sering muncul di TV itu gitu. Dan ketika saya tanya, si satpamnya ini tiba-tiba bilang, oh ada dari ini ya, dari aliran karismatik ya. Saya bilang iya Pak, saya dari GBI, saya bilang gitu. Oh kebetulan tuh Dek, itu di samping tuh lagi ada perkumpulan gembala-gembala GBI sekota Malang di Menara Doa. Saya bilang di mana Pak? Di sebelah gitu. Akhirnya saya masuk dan saya memperkenalkan diri, saya dari sekolah penginjilan, dan puji Tuhan saya direkrut oleh salah satu GBI di Kota Malang pada waktu itu untuk menjadi misi pelayanan penginjilan juga. Dan puji Tuhan ketika saya selesai tugas selama 3 bulan di Malang gitu, akhirnya kita kembali semua ke sekolah penginjilan kita di Pasar Minggu, dan pada akhirnya kita pulang ini dengan berkelimpahan. Maksudnya berkelimpahan, kita diberkati. Yang tadinya saya berangkat dari Jakarta ke Kota Malang itu saya cuma membawa baju 2 setel, pulang-pulang bawa 1 ransel gitu. Jadi itu salah satu karunia dari Tuhan. Kalau kita berharap kepada Tuhan sepenuhnya ya, nggak setengah-setengah, sepenuhnya, Tuhan tidak akan mempermalukan kita semua. Ya baik, di sini sudah, belum ada ya, saya ada hadir lagi bersama-sama kita nih, belum ada ya. Ya itu mungkin kesaksian dari saya Pak Pendeta John Hidayat, ya luar biasa sekali. Memang ketika kita menyerahkan semuanya sepenuhnya kepada Tuhan, kita tidak akan dipermalukan. Ya itu aja mungkin yang saya bisa bagikan. Ya mungkin dari Pastor ada yang mau ditambahkan sebelum kita mengakhiri fellowship ASKRI pada pagi hari ini.
Ya, luar biasa Pak Raja Wali. Jadi perjalanan hidup Pak Raja Wali juga itu salah satu inspirasi buat kita semua ya. Bagaimana seorang musafir Allah dia dalam perjalanan hidupnya ya, dari kota ke kota, dari situasi kondisi yang satu dan kondisi situasi yang lain, tapi akhirnya kesimpulannya orang-orang yang berpusat kepada Yesus selalu saja mendapat hal-hal indah ya, ada penghiburan dari Tuhan, ada pertolongan dari Tuhan. Ya, luar biasa Pak Raja Wali. Ini mungkin ini ada sedikit pertanyaan dari Pak Alfiat lewat chat bahwa apakah Alkitab ya sanggup membimbing seseorang untuk berpusat kepada Yesus tanpa bimbingan Roh Kudus? Ya, saya berpikir begini ya, saya meyakini bahwa Roh Kudus itu sangat berperan ya dalam setiap orang percaya ya. Alkitab itu adalah bagian juga dari Roh Kudus ya. Karena ketika Yesus itu dia mau ke sorga, naik ke sorga, Tuhan Yesus berkata kepada murid-murid bahwa aku akan mengutus seorang penolong ya yaitu Roh Kudus untuk menolong orang-orang percaya untuk tetap bisa hidup berpusat kepada Yesus ya. Saya baca misalnya di dalam 2 Timotius pasal yang ketiga ayat 15 dan 16 demikian, ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Artinya mendidik, mengarahkan, membimbing seseorang melalui Alkitab untuk berpusat kepada Yesus. Roh Kudus berperan penting di dalamnya. Bahkan saya boleh dikatakan seluruhnya yang kita baca dalam Alkitab, saya meyakini ini adalah ilham Roh Kudus. Jadi Roh Kudus berperan penuh di dalam Alkitab. Setiap orang membacanya, artinya Roh Kudus berperan melalui Alkitab untuk membimbing seseorang agar orang itu berpusat kepada Yesus. Walaupun memang untuk menjadikan seseorang bisa hidup berpusat kepada Yesus adalah proses yang ya lumayan panjang ya. Dari hari ke hari seseorang belajar membaca firman Allah, diilhami oleh Roh Kudus, artinya Roh Kudus berperan penuh di dalamnya untuk membawa seseorang berpusat kepada Tuhan Yesus ya. Semoga apa yang saya bagikan itu cukup menjawab ya apa yang disaringkan ya, dipertanyakan oleh Pak Alfiat. Tuhan memberkati. Kembali ke para Jawali Pak. Ya, baik. Terima kasih Pastor Ya, John Hidayat. Pak Raja Wali, mungkin saya tambahkan ya. Ya pertanyaan dari Pak siapa itu. Jadi gini, ya memang kalau kita baca Alkitab ya, kalau kita baca Alkitab tanpa Roh Kudus ya tidak bedanya seperti baca novel gitu ya. Nah, seperti baca novel. Nah, kira-kira apa ya, hikmat yang kita dapatkan pun hikmat manusia ya. Jadi gini, Alkitab itu betul tadi hambanya Pak John, Pastor John ya, katakan bahwa itu adalah ilham Tuhan juga melalui Roh Kudus juga. Ya, jadi pengarang utama Alkitab itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Nah, bagaimana kita bisa memahami Alkitab? Ya, sudah tentu ya kita ya langsung interaksi dengan pengarangnya sendiri gitu loh. Seperti contoh misal buku-buku cerita, novel-novel ya kita baca, kadang-kala kita juga ya nggak bisa menyelami sepenuhnya maksud dan tujuannya apa. Tapi ketika kita bertemu dengan penulisnya atau pengarangnya,
dia jelas, oh maksud tujuan ini loh, itu loh, ini loh. Kita kan akan semakin mengerti. Jadi membaca Alkitab tanpa pimpinan Roh Kudus, ya tidak jauh berbeda seperti membaca, maksudnya ya buku biasa, ya buku cerita, hanya sebatas itu, ya sehingga baca bola-balik tapi tidak mengerti. Ya di 2 Korintus 3:14 ya. Boleh Pak Raja Wali bantu bacakan? Berapa, Pak? 2 Korintus pasal 3:14. Sahabat-sahabat. Ya. 2 Korintus 3:14. Baik, saya akan bacakan. 2 Korintus pasal 3 ayat 14 ya, Pak. Ya, silakan. Tetapi pikiran mereka telah menjadi tumpul, sebab sampai pada hari ini selubung itu masih tetap menyelubungi mereka. Jika mereka membaca perjanjian lama itu tanpa disingkapkan karena hanya Kristus saja yang dapat, saya ulangi. Jika mereka membaca perjanjian lama itu tanpa disingkapkan karena hanya Kristus saja yang dapat menyingkapkannya. Oke. Terima kasih Pak Raja Wali. Jadi gini, hanya Kristus saja yang menyingkapkan. Jadi gini, contoh gini lah. Yang Alkitab ini dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, saya sangat yakin dan percaya tuh loh. Saudara seberang kita yang aktif di channel-channel ya, ada meskipun enggak semua, ada 1-2 saya yakin mereka baca dari Kejadian sampai Wahyu. Tapi setelah baca apa yang mereka dapatkan? Mereka nggak dapatkan apa-apa gitu loh. Justru mereka cari yang temukan, oh Yesus kolor, Yesus apa gitu kan, dan sebagainya. Ya itu kenapa bisa terjadi begitu? Ya karena pikiran tumpul ya. Kenapa tumpul? Karena ada yang selubungin, ya kan? Ada yang selubungin. Makanya kalau kita membaca Alkitab tanpa Roh Kudus ya sama saja diselubungin. Bola-balik nggak mengerti ya. Makin lama dengan penafsiran sendiri ya sesat sendiri gitu loh, ya kan? Nah, hal itu juga saya alami. Ketika hidup saya belum mengalami jamahan Tuhan, ya jadi ada 2 tahap pengenalan akan Tuhan, ya. Setelah itu tahap waktu cuma Yesus itu siapa? Kemudian tahap perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Ya, sebelum mengalami perjumpaan dengan pribadi dengan Tuhan, baca Alkitab biasa-biasa aja. Tapi setelah saya mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, ya artinya ya Roh Kudus, ya izinkan Roh Kudus ya, Tuhan Yesus dalam wujud Roh Kudus dalam hati saya, di situ saya baca ya, ayat demi ayat saya baca banyak hal disingkapkan ya, sehingga di situlah membawa saya semakin yakin dan percaya. Saya bilang Tuhan terima kasih. Ya ini buku ya, Alkitab waktu itu kan dalam bentuk buku. Inilah buku yang terhebat yang saya pernah temukan dalam hidup ini, ya kan. Selain itu buku ini Alkitab maksud saya membawa saya pada hidup kekal ya. Jadi karena Alkitab itu firman Tuhan itu adalah pengarangnya Tuhan Yesus ya. Nah, kalau Tuhan Yesus masuk ke tubuh saya, ya dia lebih tinggi kan, saya ganteng enggak, tapi dalam wujud Roh Kudus karena dia sudah ke surga, ya kan. Di Yohanes ya. Di Yohanes pasal 14 ya, 14 atau 15. Nah, dia sudah naik ke surga. Nah, itu Roh Kudus sekarang yang berperan bekerja dalam hidup setiap kita ya. Dan itu satu fasilitas yang Tuhan Yesus sediakan. Alangkah sayangnya ya, kita sudah tahu ada pengarang yang langsung mau jelaskan ke kita kenapa kita enggak izinkan dia tuh masuk dalam hati kita sehingga kita bisa diterangi seluruh kehidupan kita. Ya, jangan seperti saudara seberang kita baca bola-balik ujung-ujungnya Tuhan Yesus berkolor gitu ya. Nah, sayang sekali. Nah, jadi Alkitab itu juga, firman Tuhan juga itu merubah hidup saya sampai detik ini. Seandainya dalam hidup saya tidak pernah saya izinkan Yesus masuk menguasai hidup saya dan tidak pernah saya baca Alkitab, saya tidak tahu saat ini saya ada di mana dan kondisinya gimana ya. Jadi detik ini semua karena anugerah Tuhan. Nah, tadi saya juga sempat saksikan sedikit tentang ya pergumulan yang saya hadapi. Puji Tuhan, Tuhan kasih kekuatan, kemampuan pada saya untuk menghadapinya. Ya,
Nah, di sisi lain lagi contoh dari yang saya ceritakan, saya sampai detik ini itu hati saya sukacita gitu ya. Saya tidak oh gara-gara kamu itu sih, gara-gara itu sih gitu ya. Ya meskipun yang tadi kesaksian saya memang ada faktor X itu, tapi itu nggak jadi masalah gitu loh. Itu tidak jadi masalah, itu tidak mengganggu pikiran saya. Kenapa? Karena saya tahu semua ini terjadi terjadi pasti seizin Tuhan. Ya, kalau seizin Tuhan artinya apa? Tuhan punya rencana yang lain. Jadi artinya yang saya lakukan kemarin itu, oh bukan itu, tapi dia mau tuntun saya ke yang lain ya, yang mana saya tidak tahu. Nah, tapi yang saya yakin percaya itu jauh lebih baik dari sebelumnya. Ya, jadi mulai saat ini ya tadi siapa saya lupa ya. Jadi untuk pemirsa juga, pendengar juga channel Askri ya. Nah, channel Asantandri. Ya, di sini ada 8 channel ya kita live setiap hari. Nah, semoga kita boleh tekun, ambil komitmen, baca Alkitab ya. Tapi baca Alkitab terlebih dahulu mengundang, minta Tuhan Yesus, Roh Kudus ya, yang menerangi hati kita di saat kita membaca ya, sehingga di dalam Alkitab itu sendiri firman Tuhan itu banyak itu mutiara-mutiara ya. Harta karun tak ternilai itu ada di dalam dia. Ya kalau dunia saat ini boleh terjadi seperti sekarang ini ya. Kita lihat terang, malam kan gelap tapi kita terang seperti Thomas Alva Edison. Mereka adalah orang-orang yang cinta Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang hidupnya diilhami ya, diilhami dengan ilham dari Tuhan Yesus ya. Tidak hanya itu, tapi banyak sekali yang lain. Boleh katakan yang kita boleh nikmati semua sampai saat ini. Semua juga karya Tuhan Yesus ya, melalui firman-Nya dalam hidup setiap mereka. Kalau Tuhan Yesus bisa berperkara beracara buat hidup mereka, ya Tuhan Yesus juga bisa berperkara beracara buat hidup setiap kita. Nah, tinggal bagaimana kita ya kan, kalau yang sudah jadikan Yesus sebagai Tuhan dan penguasa, ya kan, tetap berpusat pada Tuhan Yesus, ya, jangan kepada yang lain. Bagaimana dengan yang belum? Ya sama, Tuhan Yesus datang ke dunia untuk siapa saja, ya, bukan untuk beragama Kristen karena Yesus tidak pernah membawa agama, tapi Tuhan Yesus datang membawa hidup kekal. Ya, bagi yang belum ada terima Yesus, saat inilah waktunya. Buka hati, izinkan Yesus masuk dalam hatimu. Tinggal katakan ya, Tuhan Yesus, saya sadar, saya manusia berdosa. Ya, karena dosa saya tidak layak datang kepada Tuhan atau suatu hari ke surga. Saya mengakui segala dosaku. Ya, saya izinkan Tuhan Yesus masuk dan menguasai hatiku saat ini juga. Ya, di saat engkau berkata demikian, percayalah, sukacita, damai sejahtera itu akan kau alami saat ini juga. Tidak peduli segala persoalan apapun, masalah apapun, pergumulan sebesar apapun, semua Tuhan bisa jawab. Nah, itu saja tambahan dari saya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Ya, baik. Terima kasih Pak Asantandri. Ya, luar biasa apa yang disampaikan oleh kesaksian-kesaksian rekan-rekan saudara seiman kita di live pada pagi hari ini di Fellowship Askri. Dan sebelum kita masuk kepada pokok-pokok dan syafaat, saya akan memberikan waktu kepada Pastor John Hidayat untuk closing statement. Tema pada pagi hari ini berpusat pada Yesus. Silakan Pastor John Hidayat. Baik, terima kasih Pak Raja Wali. Closing statement saya adalah saya setuju dengan tadi poin terakhir yang Pak Hasan sampaikan, bahwa Tuhan Yesus datang bukan untuk memperkenalkan agama, bukan mengajak orang beragama, melainkan Tuhan Yesus datang, dia menawarkan kasih, dia membawa kasih, dia menyediakan kasih bagi setiap orang-orang yang mau mempercayainya, agar kita dapat menikmati kasih setianya. Itu saja Pak Raja Wali. Tuhan memberkati semua kita yang ada di room, pemirsa di rumah, dimanapun Anda berada. Tuhan Yesus kiranya memberkati saudara semuanya. Amin. Baik, terima kasih Pastor John Hidayat yang sudah memberkati kita pada kebenaran firman pada pagi hari ini di Fellowship Askri. Di pagi hari ini kita percaya dan yakin
kita semua yang hadir di live room maupun di rumah maupun dimanapun saudara kasih berada pada pagi hari ini, yang menyaksikan fellowship Askri pada pagi hari ini, sama-sama diberkati oleh Tuhan Yesus dan diberkati oleh kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh Pastor John Hidayat pada pagi hari ini. Baik saudara kasih, kita akan masuk ke dalam pokok-pokok doa syafaat pada pagi hari ini. Ya, pokok doa syafaat yang pertama adalah untuk bangsa dan negara, Pancasila dan NKRI, pemerintah pusat dan daerah. Ya, saya minta kesediaan waktu dari Pak Alfiat. Salam Pak Alfiat. Ya, mungkin sedang sibuk ya. Ya baik, untuk bangsa dan negara saya akan pimpin sendiri untuk pokok doa syafaat bangsa dan negara. Untuk pokok doa yang kedua, gereja dan Kristuber, saya minta kesediaan Pak Hasan Tandri. Siap. Ya. Langsung dirapel ke pokok doa 3 ya Pak ya? Ya, siap. Langsung pokok doa. Ya, jadi pokok doa yang kedua dan yang ketiga untuk gereja dan Kristuber dan Askri, saya akan minta waktu dari Pak Hasan Tandri, dan untuk doa Bapak kami dan doa berkat akan saya serahkan sepenuhnya kepada Pastor John Hidayat. Ya, baik saudara kasih, baik, mari kita satukan hati kita, kita berdoa pagi hari ini di Fellowship Askri. Bapa, kami mengucap syukur atas kasih karunia-Mu Tuhan, Bapa kami yang di dalam surga, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan karena Engkau telah memberikan kami semua rencana yang terindah-Mu ya Bapa. Dan saat ini Tuhan, kami bersatu hati Tuhan, kami bersepakat Tuhan, kami membawa doa untuk bangsa dan negara kami, negara Republik Indonesia ini ya Bapa. Tuhan, kiranya Engkau terus memberkati bangsa kami Tuhan, Engkau memberkati juga negara kami Tuhan, dan Engkau pulihkan dari segala keterpurukan bangsa ini Tuhan, Engkau pulihkan, Engkau angkat negara ini Tuhan menjadi negara yang sangat luar biasa Tuhan, di mana mata-mata orang di dunia Tuhan tertuju kepada negara kami Tuhan, karena negara kami Tuhan ada kemuliaan nama-Mu yang sangat luar biasa di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, kami juga menyerahkan Pancasila yang menjadi dasar negara kami Tuhan, Kau terus memberikan pancaran nilai-nilai Pancasila kepada setiap kami sebagai bangsa ini Tuhan, sehingga rasa toleransi, rasa kebersamaan, rasa persaudaraan terus tertumbuh dan terpancar dalam bangsa ini Tuhan. Jauhkanlah roh-roh perpecahan di antara kami sebagai saudara sebangsa dan setanah air Tuhan, dan kiranya Tuhan Kau terus memberkati, Kau terus mencurahkan kuasa-Mu Tuhan, dan Kau urapi semuanya Tuhan kepada kami yang hidup di negara ini ya Bapak. Kami juga menyerahkan Tuhan negara kami, negara kesatuan Republik Indonesia ke dalam tangan-Mu ya Bapak. Terus Engkau berkarya, terus Engkau bekerja Tuhan, Engkau mengurapi, Engkau melindungi negara kami Tuhan dari perpecahan, dari roh-roh yang ingin memecah belahkan Tuhan, dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab Tuhan, dari orang-orang yang tidak berpengetahuan Tuhan, yang ingin memecahkan kami semua sebagai saudara bangsa Tuhan. Jadikanlah Tuhan negara kami Tuhan menjadi negara yang luar biasa di mata-Mu ya Bapa. Dan biarlah Tuhan negara kami Tuhan penuh dengan pancaran api kemuliaan dalam nama-Mu ya Tuhan Yesus. Tuhan, kami juga menyerahkan pemerintahan pusat ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Engkau mengurapi, Engkau memberkati kehidupan Bapak kami, Bapak Presiden kami Tuhan, Bapak Jokowi Tuhan, beserta wakil Tuhan, kiranya Engkau terus mengurapi mereka Tuhan. Engkau terus jadikan dia Tuhan, beliau Tuhan, pemimpin-pemimpin bagi negara kami ya Bapak, sehingga lewat pemerintahan, pemerintahan Bapak Presiden Jokowi Tuhan, negara kami Tuhan menjadi negara yang luar biasa di mata dunia ya Bapak. Dan Engkau juga pula Tuhan memberkati setiap pemimpin-pemimpin daerah yang ada di bangsa kami Tuhan, dari gubernur, bupati, sampai yang terkecil Tuhan, RT RW Tuhan, yang Kau terus mengurapi dan memberkati mereka semua Tuhan.
Tumbuhkanlah Tuhan, berikanlah mereka roh-roh ketakutan akan Engkau ya Bapa, roh takut akan Engkau ya Bapa. Sehingga apa yang menjadi tampuk kepemimpinan yang ditangguhkan di pundak mereka Tuhan, menjadi membawa amanah bagi kami semua Tuhan sebagai warga negara ini Tuhan, menjadi seorang penjalan amanah yang Engkau amanahkan bagi kami ya Bapa sebagai pemimpin-pemimpin kami di mana daerah kami tinggal ya Bapa. Biar Tuhan kemuliaan dan kepancaran api kemuliaan-Mu Tuhan terpancar di negara kami ini ya Bapa. Tuhan, sekali lagi Tuhan, kami menyerahkan bangsa ini Tuhan ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Dan kami menyerahkan negara kami ini ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Biar Tuhan, negara kami Tuhan menjadi negara yang penuh dengan kemuliaan di dalam nama-Mu ya Bapa. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Tak henti-hentinya kami ucap syukur, terima kasih. Ya, kami memuji menyembah Allah Bapa yang kami kenal, kami sembah dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih untuk segala pimpinan penyertaan-Mu ya melalui topik pada pagi hari ini yang luar biasa. Yaitu kami diingatkan kembali untuk tetap berpusat hanya pada Engkau Tuhan, karena Engkaulah sumber kehidupan buat setiap kami Tuhan. Umat manusia Tuhan, tidak peduli dari latar belakang agama apapun, hanya Engkaulah jawaban dalam hidup ini. Terima kasih. Saat ini juga kami sepakat bersehati berdoa untuk gereja dan Kristuber Tuhan. Gereja dan Kristuber biarlah menjadi terang Tuhan untuk menerangi dunia yang penuh kegelapan ini ya Bapak. Gereja boleh tetap melakukan fungsinya Bapak. Fungsinya selain untuk pembinaan para umat-Mu Tuhan, dan juga sebagai pelita Tuhan untuk membawa Injil kerajaan-Mu Tuhan bagi saudara-saudara kami yang saat ini masih belum mendengarkannya ataupun belum terima Engkau ya Bapa. Melalui gereja Tuhan, sungguh Tuhan dampak-dampak positif boleh terjadi Bapa. Ampuni Tuhan sekiranya ada gereja yang sampai saat ini tidak berfungsi sebagaimana mestinya ya Bapa. Biarlah Bapa para gereja-gereja bersangkutan boleh bertobat Tuhan dan kembali lagi melakukan apa yang seharusnya dilakukan oleh gereja Tuhan Yesus, baik itu secara organisasi maupun secara pribadi. Terima kasih juga untuk para Kristuber. Kami ucap syukur Bapa, yang mana dengan era terbukanya informasi Tuhan, Kristuber yang ada dengan penuh antusias Bapa boleh menyatakan memberitakan firman-Mu Tuhan Yesus. Tapi tolong biarlah Tuhan para Kristuber boleh memahami maksud dan tujuan sesungguhnya sebagai Kristuber Tuhan, bukan hanya untuk mencari subscriber atau viewer Tuhan, yaitu sehingga segala cara dilakukan ya menurut cara sudah tentu cara-cara yang tidak pantas Tuhan. Ampunin Tuhan para Kristuber Tuhan yang tidak melakukan fungsinya sebagaimana mestinya Tuhan. Ampuni Tuhan dan tolong Bapak biarlah Kristuber boleh bersatu Tuhan. Salah satu menjadi kerinduan kami melalui Askri ini ya Bapak. Kami rindu, kami boleh satu iman, satu tujuan Bapak untuk semarakkan nama-Mu Tuhan. Di mana saja kami berada Tuhan, baik di kota kami, di negara kami Indonesia, baik sampai ke seluruh penjuru dunia. Terima kasih Tuhan Yesus, dan terpujilah nama-Mu. Kami juga serahkan Tuhan Askri Tuhan dalam tangan kasih-Mu ya Bapa. Ya kami tidak persoalkan Tuhan. Kami ucap syukur Askri sampai saat ini masih boleh tetap berjalan Tuhan Yesus. Semua ini karena pimpinan penyertaan-Mu dan karena anugerah-Mu ya Tuhan Yesus. Tolong Askri Bapa sehingga sungguh Askri boleh menjadi salah satu sarana Tuhan, alat yang bisa Engkau pakai untuk menerangi dunia yang penuh kegelapan ini Bapa, secara khusus buat negara kami Indonesia dan buat setiap kami member-membernya di mana saja berada Tuhan Yesus. Terpuji nama Bapa, dan segala goncangan apapun ya yang dihadapi oleh Askri Tuhan, kami boleh tetap kuat Bapa. Kami mau katakan meskipun ada tsunami, meskipun ada gempa bumi, Astri tetap ada sampai kapanpun Tuhan Yesus. Sampai Engkau datang yang kedua kali Bapak. Kami rindu supaya hidup kami ya para Kristuber yang
tergabung dalam Askri ini boleh memuliakan Engkau ya Bapa, memberitakan kebenaran firman-Mu sampai ke penjuru dunia Tuhan, seperti yang amanah agung yang sudah Engkau perintahkan, yaitu di Matius pasal 28, 19 ayat 20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan ketahuilah aku menyertai engkau sampai kepada akhir zaman. Bapa, kami ucap syukur, terima kasih untuk segala penyertaan-Mu Tuhan Yesus. Kami tidak pernah kebiarkan sendiri Bapa. Apapun yang kami perbuat, melakukan Tuhan, kami berkomitmen melakukan semuanya hanya untuk Engkau, bukan untuk manusia Bapa. Terpuji nama Bapa, kami serahkan doa ini ke dalam tangan kasih-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapa kami di dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan dan diberkati, dipilih oleh Tuhan, terimalah anugerah rahmat dari Bapa di sorga. Kasih sayang dan kemurahan Tuhan Yesus melimpah-limpah atas hidupmu. Dan kiranya persekutuan Roh Kudus selalu mengawal, menyertai, memberikan kita kekuatan, penghiburan, dan damai sejahtera. Turunlah ke atas saudara berkat anak cucu, berkat kesehatan, berkat keberhasilan, keberuntungan, dan kesejahteraan dari sekarang sampai selama-lamanya. Terimalah berkat Tuhan dengan kita mengucap syukur di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita yang diberkati Tuhan, kita sama-sama berkata, amin.